Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Khususnya untuk kelas 7, di sini Mistika akan memberikan kalian materi berkaitan dengan topik yang akan kita bahas di bab yang selanjutnya, yaitu di bab yang ke-13 berkaitan dengan disiplin. Nah, beberapa waktu yang lalu ataupun minggu yang lalu Mistika sudah menugaskan kepada kalian untuk pengambilan nilai dari presentasi yang terakhir yang sudah kalian lakukan atau teman-teman kalian sudah presentasikan di depan kelas gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang disiplin. Jadi kalian bisa lihat di bab yang ke-13 itu berkaitan dengan disiplin, sekolah dan keluarga sebagai tempat untuk melatih disiplin diri gitu ya. Jadi kalau kalian tahu ketika kita berbicara mengenai disiplin, pasti kita akan langsung berpikiran peraturan gitu ya. Jadi ketika kita ada dalam sebuah lembaga, misalnya kita berada di sekolah, kita akan dipertemukan dengan peraturan-peraturan yang sudah tertulis maupun yang tidak tertulis gitu ya. Contohnya di Sekolah Kristen Ketapang, di tempat kita ini kita juga mempunyai buku peraturan yang sudah ada di meja piket, dan di situ kalian juga bisa melihat pelanggaran-pelanggaran apa yang ketika kalian lakukan kemudian sanksinya apa, atau hal-hal apa saja yang kalian lakukan dan itu mendapatkan plus point gitu ya. Itu adalah sebuah gambaran di mana sebuah lembaga itu akan selalu menerapkan yang namanya peraturan. Jadi ketika kita berbicara mengenai peraturan, jangan salah bahwa kita akan selalu berpikiran negatif tentang peraturan itu. Karena kita berpikir ketika kita mendengar kata peraturan, itu secara tidak langsung dalam pikiran kita akan langsung menyangka bahwa itu menyita kebebasan kita. Peraturan menyita kebebasan kita. Itu yang seringkali kita pikirkan berkaitan dengan peraturan. Tetapi sebenarnya peraturan itu tidak akan menyita yang namanya kebebasan kita. Justru dengan adanya peraturan itu kita lebih diarahkan lagi untuk bisa berperilaku dan juga hidup yang benar gitu. Sekarang coba deh kalian bayangkan kalau misalnya di sekolah kita ini tidak ada yang namanya peraturan. Misalnya nyontek boleh gitu kan. Terus pacaran di sekolah boleh gitu. Terus tonjok-tonjokan juga boleh. Melawan guru juga boleh gitu. Kalian bisa pikirkan hal-hal yang seperti itu ketika itu terjadi di sekolah, bagaimana kacaunya sekolah ini gitu kan. Masa iya sih yang namanya sekolah tempat untuk mendidik siswa-siswi, ternyata tempat itu dijadikan sebagai pusat kegaduhan gitu kan. Nah, ketika kalian memiliki sebuah peraturan, maka peraturan itu akan membimbing kita, mendidik kita untuk bisa berperilaku yang benar gitu. Jadi peraturan itu tidak akan mengurangi kebebasan kita sebagai manusia untuk melakukan banyak hal. Tetapi kita harus ingat, di dalam firman Tuhan, kita harus menaati yang namanya hukum Tuhan gitu kan. Tuhan membuat hukum itu supaya kita sebagai manusia mampu untuk hidup berperilaku yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mana ada sih Tuhan bilang, hei nak, kamu gak apa-apa deh bunuh orang, atau gak apa-apa deh kamu bohong, mencuri juga boleh gitu. Terserah kalian. Tidak ada firman Tuhan yang berbicara seperti itu gitu. Tuhan selalu mengingatkan kita, misalnya di dalam 10 hukum Taurat saja, kita selalu diingatkan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan misalnya, atau di hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu gitu, kuduskanlah hari Sabat, atau jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah aturan-aturan yang Tuhan buat supaya hidup kita itu tidak seenaknya sendiri dan melakukan apa yang kita mau gitu. Memang pada dasarnya Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Tetapi kehendak bebas itu tidak boleh kita gunakan dengan seenaknya sendiri. Tuhan menetapkan sebuah peraturan untuk ditaati, bukan peraturan untuk dilanggar. Tetapi sebagai manusia, siapa sih nggak pernah melanggar peraturan gitu kan? Pasti pernah. Tetapi bukan berarti kita harus terus-menerus melanggar peraturan itu gitu.
Jadi dari materi yang akan kita bahas sekarang ini, yang Mistika sampaikan ini, mau mengajarkan kepada kita, jangan terlalu anti terhadap peraturan. Justru peraturan itu akan mendidik kita, membawa kita kepada sebuah perilaku yang lebih baik, tutur kata yang lebih baik, supaya kita juga bisa tetap memuliakan Tuhan gitu. Kenapa seperti itu? Nggak mungkinlah ketika kita berbicara kotor, kasar, itu memuliakan Tuhan. Pasti kan tidak. Jadi suatu kata-kata yang baik, suatu kata-kata yang membangun, yang bisa membuat Tuhan itu tetap dipermuliakan gitu. Mistika ada sebuah contoh. Jadi Mistika pernah lihat di sebuah Instagram gitu. Ada seorang bapak-bapak yang ditilang nih. Ketika dia ditilang, dia ngotot nih, dia malah marah-marah sama polisinya gitu. Dia tidak merasa bahwa dia itu bersalah. Karena ketika dia naik mengendarai sebuah motor, dia hanya ya istilahnya tidak jauh lah gitu dari tempat di mana dia mau pergi gitu. Tetapi dia tidak menggunakan helm. Nah, ketika itu polisi akhirnya datang menghampiri dia, dan dia malah lebih jauh lebih marah kepada polisi dibandingkan polisi terhadap dia gitu. Dan akhirnya polisi itu membawa bapak ini ke kantor polisi dan kemudian diberikan surat tilang. Nah, pada suatu hari berikutnya sama nih, dia juga pergi berkendara, menaiki motor, kemudian dia sudah menggunakan helm. Tetapi dia melihat di kaca spionnya di bagian belakang gitu kan, dia melihat ternyata ada seorang polisi yang sedang menilang pengendara yang lain nih. Dengan pedenya dia mengendarai motornya, dia berpikir sekarang aku nggak akan ditilang lagi karena aku sudah pakai helm. Tetapi ada orang lain di belakang saya yang sedang ketilang. Coba aja kalau misalnya di dunia ini nggak ada polisi, pasti dunia akan aman gitu. Nah, ketika dia berpikir bahwa di dunia ini tidak akan ada polisi, seketika itu juga polisinya tiba-tiba dalam sebuah imajinasi polisinya hilang. Jadi ketika polisinya hilang, terus dia dengan senangnya dia mengatakan, nah begini dong, tidak ada polisi, jadinya semuanya nggak ada yang ditilang dan kita bebas mau mengendarai kemana aja. Nah ketika dia bilang begitu, ternyata dia semakin berjalan menggunakan motornya. Di beberapa meter kemudian dia berhenti karena lalu lintas itu sangat kacau. Sebelah sana klakson sini, sebelah sana klakson lagi gitu, tin, dan sangat berisik dan sangat kacau. Dan pada akhirnya saat lalu lintas itu kacau, mereka semua keluar dari mobil, turun dari motor, dan saling berkelahi. Ada yang pukul-pukul, ada yang saling tembak, bahkan ada yang menusuk dengan pisau dan lain sebagainya. Dan itu terjadi ketika polisi itu tidak ada. Dan bapak-bapak tadi yang berpikir bahwa polisi itu tidak ada, akhirnya dia kebingungan, dia mencari tempat perlindungan dan dia tidak mendapatkan tempat untuk bisa berlindung. Dia lari ke sana kemari untuk bisa berlindung, tetapi tetap saja dia tidak bisa berlindung dan dia berada di tengah-tengah situasi yang sangat kacau itu. Dan pada akhirnya setelah imajinasinya itu kembali dan artinya dia kembali berpikir secara realistis, akhirnya dia berhenti dari motornya dan dia berpikir, terima kasih Pak Polisi karena sudah bisa mengamankan lalu lintas. Saya menyadari akan kesalahan saya ketika saya ditilang dan ternyata pengorbanan polisi itu menertibkan segala sesuatunya itu baik. Jadi saya tidak akan berpikir bahwa polisi itu tidak diadakan. Anak-anakku, jadi dari ilustrasi ini kita belajar untuk bisa menaati yang namanya peraturan. Tidak hanya peraturan di sekolah saja, di rumah, di gereja, dan dimanapun itu berada, taatilah peraturan itu seperti kita menaati peraturan yang Tuhan Yesus buat untuk kita, ke-10 hukum Taurat, dan
semua firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu, mari kita sama-sama ikuti, mari kita sama-sama taati, dan mari kita sama-sama untuk bisa menjadi contoh untuk orang lain, menaati yang namanya peraturan-peraturan itu, seperti kita menaati firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke, selamat menaati peraturan yang ada, dan tetap menjaga kesehatan, dan selalu lakukan yang terbaik, jadilah contoh buat orang lain. Cukup sekian video yang Mistika sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.